Manado. Jumpa lagi dengan kita, pengabdi bantuan hukum LBH Manado dalam program Bakalota LBH Manado. Saat ini kita akan membahas tentang perceraian, di mana angka perceraian di Sulawesi Utara cukup tinggi, mencapai 1000-an kasus per tahun dengan berbagai penyebab. Dan kami di sini akan membahas tentang perceraian secara umum. Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangganya lagi, atau tak ingin melanjutkan kehidupan pernikahan mereka. Perceraian ada dua jenis, cerai mati dan cerai hidup. Cerai mati adalah salah satu pasangan yang telah meninggal dunia, sedangkan cerai hidup adalah karena tidak ada kecocokan antara satu sama yang lain. Tetapi menurut undang-undang mengatakan bahwa putusnya suatu perkawinan diakibatkan karena perceraian, kematian, dan adanya putusan pengadilan. Saat kedua pasangan tak ingin melanjutkan pernikahan mereka bisa meminta pemerintah untuk dipisahkan. Dan selama perceraian, kedua pasangan tersebut harus memutuskan bagaimana membagi harta mereka yang diperoleh selama pernikahan. Terlebih khusus, bagaimana mereka bisa membiayai dan berkewajiban merawat anak-anak mereka hasil dari pernikahan mereka berdua. Ada penyebab terjadinya perceraian. Salah satunya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Alasan tersebut adalah alasan yang kerap dikemukakan oleh pasangan suami istri yang ingin bercerai. Ketidakharmonisan biasanya disebabkan adanya konflik yang berkepanjangan, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Krisis keuangan atau krisis ekonomi, misalnya suami di keluarga tersebut tidak bekerja full time atau tidak sama sekali bekerja. Apalagi jika budaya lingkungan di sekitarnya menuntut sebaliknya. Sebuah penelitian Harvard di tahun 2016 menemukan bahwa suami yang tidak bekerja memiliki resiko perceraian yang cukup tinggi, sedangkan status bekerja seorang istri tidak berpengaruh sama sekali dengan resiko perceraian. Krisis moral dan akhlak. Krisis ini dapat dilalaikan tanggung jawab oleh suami maupun istri. Poligami yang tidak sehat, penganiayaan yang masuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ada juga pelecehan dan keburukan perilaku yang dilakukan baik suami maupun istri. Persinahan, adanya hubungan seksual yang dilakukan di luar nikah baik suami maupun istri. Dalam sebuah perkawinan pasti tidak lepas dari adanya masalah-masalah, dan masalah di dalam perkawinan merupakan suatu hal yang biasa. Tetapi percecokan yang berlarut-larut dan secara otomatis tidak dapat didamaikan lagi akan disusul dengan pisah ranjang. Dan langkah pertama yang menanggulangi sebuah masalah perkawinan adalah harus adanya keterbukaan antara suami maupun istri. Berusahalah menghargai pasangan kalian. Jika dalam keluarga ada masalah, sebaiknya diselesaikan secara baik-baik. Salinglah menyayangi antar pasangan. Sahabat LBH, perceraian mempunyai dampak yang serius bagi kita, dan dampak dari perceraian itu adalah sering menimbulkan tekanan batin bagi pasangan tersebut. Anak-anak yang terlahir dari pernikahan, mereka juga bisa merasakan sedih bila kedua orang tua mereka sudah bercerai. Sahabat LBH, kita bisa lihat perceraian menurut agama. Kalau menurut agama Islam, Islam membimbing umatnya untuk tidak memecah belah persaudaraan di antara sesama muslim. Dan pernikahan merupakan sunnah Rasulullah yang akan kita dapat pahala jika kita melakukannya. Kristen Katolik, salah satu agama yang menentang adanya perceraian di antara umat-umatnya.
Perceraian atau perpisahan tetap dalam suatu ikatan pernikahan memang tidak diperbolehkan oleh ajaran Kristen. Dan karena itu ada tertulis dalam Alkitab Matius 19 ayat 9 dan Markus 10 ayat 9. Karena Injil merupakan dasar kehidupan agama Kristen, maka kita tidak punya alasan untuk mengadakan perceraian. Baiklah sahabat LBH Manado, kami LBH Manado menantang keras dengan adanya perceraian. Pasangan suami istri salinglah menghargai hubungan di antara kalian berdua. Pernikahan yang bisa bertahan lama jika kedua pasangan bisa menyadari bahwa hal yang lebih baik terkadang datang setelah hal yang lebih buruk. Demikianlah bakar lota kita hari ini. Jika para sahabat LBH yang ingin berkonsultasi atau bertanya mengenai hal-hal, bisa datang di kantor kami ataupun bisa hubungi kontak di bawah ini. Oke, sampai jumpa. Kita bertemu di episode yang selanjutnya. Bye bye.